Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Walhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memanggil setiap sanubari hambanya untuk dekat kepadanya. Setiap malamnya Ia berfirman dan berkata kepada setiap para hamba yang ada, yang Ia ciptakan, yang Ia adakan dari sebelumnya mereka tiada. Dari setiap sepertiga malam terakhir Ia menyeru, Ia memanggil, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Apakah ada yang minta ampun? Apakah ada yang minta maghfirah? Niscaya aku akan memberikan ampunan padanya. Wa hal min taibin fa'atuba alaih. Apakah ada yang meminta taubat? Niscaya aku akan terima taubatnya. Wa hal min sahib bin talibi hajatin faqdi hajatah. Apakah ada yang meminta hajatnya? Maka aku akan penuhi hajat-hajatnya. Setiap malam Allahu Rabbul Alamin memanggilku dan memanggil kalian, menyeru kepadaku dan kepada kalian, dan dibuka oleh Allah telinga-telinga para hambanya yang diinginkan, yang tentu mendapatkan kecintaan Allah Jalla Jalaluh. Dibuka hati mereka dan telinga mereka, lalu mereka mendengar dengan hati mereka akan seruan Allah. Mereka pun kemudian menyambut seruannya dan lalu bangkit dari setiap tempat tidur mereka, bangkit dari kasur mereka, bangkit menuju tempat wudu mereka, bangkit menuju tempat sujud mereka. Di atas sajadah mereka berdiri di hadapan Sang Khalik, di hadapan Rabbul Alamin, Sang penguasa dirinya dan seluruh alam semesta, di hadapan Rabbul Alamin yang memenuhi segala hajatnya. Ia berkata di dalam setiap sujudnya, Rabbi, Rabbi, hambamu datang. Ya Allah, hambamu menghampirimu, mengetuk pintu rahmatmu, mengharapkan darimu segala ampunan dari dosa yang telah hamba lakukan di hari ini, di pagi ini, dan di petang tadi, atau bahkan di malam sebelum kami mendatangi tempat-tempat tidur kami. Lalu ia bangkit dari sujudnya dan Allah Ta'ala telah memandangnya dengan pandangan rahmat. Karena tak ada yang memenuhi janji melebihi janjinya Rabbul Alamin. Ketika yang mengatakan demikian, maka itulah yang diberikan Allah. Dan Allah Ta'ala limpahkan segala pemberian kepada makhluknya, dan lebih lagi Ia limpahkan kepada satu makhluk yang terlebih dicintainya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau memang telah wafat sekitar 15 abad yang lalu, tetapi beliau terus hidup dengan kesaksian dari Allah dalam Al-Qur'annya. Kalau Allah Ta'ala berikan kesaksian para syuhada hidup, lalu yang lebih tinggi apakah dikatakan mati? Apakah para aulia yang lebih tinggi derajatnya dari para syuhada setelah itu dikatakan mati? Dan apakah setelah itu para nabi-nabi dan rasul-rasul yang lebih tinggi daripada ulama dan syuhada dikatakan mati? Tentu tidak. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Allah berfirman, jangan sekali-kali kalian mengira bahwa mereka yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu hidup, itu mati.
Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi mereka itu hidup, diberikan rizki di sisi Allah. Begitu Allah tegaskan dalam Al-Quran. Dan lebih dijelaskan lagi oleh Rasul di dalam hadis riwayat Imamul Baihaqi dan riwayat Imam Ahmad. Dan Al-Imamul Haythami mengatakan di dalam kitab beliau Majma'uz Zawaid bahwa rijalnya, para perawinya adalah thiqah. Apa kata Rasul dalam hadis ini? Beliau bersabda, Al-anbiya'u ahya'u fi kuburihim yusallun. Kata Rasul dalam hadis ini, para nabi-nabi itu hidup di dalam kubur mereka, mereka sedang sholat. Diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di malam Isra Mi'raj, Sayyidina Musa alaihi salam ketika Rasul lewat di kuburan beliau melihat Sayyidina Musa sedang sholat di dalam kuburnya. Maka sesatlah mereka yang di akhir zaman, mengaku sebagai umat Rasul lalu mengatakan, ngapain kalian ini datang kepada Nabi, datang kepada Rasul, lalu meminta-minta kepadanya, padahal Rasul dan Nabi itu sudah wafat, sudah mati. Ingin disamakan kedudukan Nabi kita Muhammad dengan kedudukan binatang-binatang dan hewan yang mati kemudian tidak lagi pernah disebut-sebut keberadaannya. Belum cukup lagi dengan itu, mereka berdalil. Apa dalilnya? Dalil dari Al-Quran. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala selalu jikalau ingin menyesatkan seseorang, mereka disesatkan Allah Ta'ala bahkan dengan dasar yang mereka sangka dan mereka yakini itu adalah benar. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa immitta wa humul khalidun. Kata Allah dalam ayat ini, tidak kami jadikan seorang manusia pun sebelummu wahai kekasihku Muhammad. Tak ada kami jadikan seorang manusia pun sebelummu itu kekal hidupnya. Afa immitta wa humul khalidun. Apakah engkau wafat, mati dan kemudian mereka itu kekal? Itu mereka mati seperti halnya engkau mati. Mereka wafat seperti halnya engkau wafat. Lalu ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguh engkau itu mati. Siapa yang dikhitab dan dikatakan engkau di sini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguh engkau itu mati dan sungguh mereka pun mati. Dalil dari Al-Quran yang tentu tak akan bisa ditolak oleh setiap orang yang mendengarnya, karena Al-Quran adalah hak. Tapi sebagaimana dikatakan oleh ulama, al-haqqu yuradu bihil batil. Yang hak tapi diinginkan dan dimaksudkan dan ditujukan dengan yang hak tersebut satu hal kebatilan. Ingin mereka dengan ayat ini, dua ayat ini yang ditersebutkan di dalam Al-Quran, mereka ingin memperkuat akidah dan keyakinan yang mereka miliki bahwa Rasul mati, Rasulullah sudah enggak ada, mati. Buat apa meminta dari yang mati, yang enggak bisa lagi berbuat apa-apa, yang enggak bisa lagi memberikan manfaat dan madarat dan menolak madarat? Apain? Memuji sesuatu yang telah mati, mengagungkan sesuatu yang mati. Bahkan saking dahsyatnya dia mengatakan di antara ulamanya itu, yang kalaupun sah dikatakan ulama, ini tongkatku lebih baik daripada Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa ketika ditanya tongkatnya lebih baik daripada Rasulullah? Rasulullah sudah mati, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini tongkatku masih bisa berguna. Na'udzubillahi min dzalik.
dari ketidakfahaman terhadap ayat menghantarkannya kepada kurang ajar terhadap Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala berikan ayat ini dan turunkan ayat ini kepada siapa? Allah turunkan ini ayat. Ini ayat Allah turunkan bukan untuk orang-orang mukminin. Allah turunkan di zaman Rasul. Yang Allah inginkan adalah mereka para kufar musyrikin semisal Abu Lahab, semisal Abu Jahal dan orang-orang yang seperti keduanya. Ketika mereka meyakini bahwasanya seorang Rasul seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah mati, kemudian ketika sudah wafat, kemudian enggak lagi ada fadilahnya, enggak lagi ada keutamaannya, terputus. Karena mereka meyakini bahwa enggak ada lagi kehidupan akhirat setelah kehidupan alam dunia. Dan Allah banyak jelaskan di dalam Al-Quran tentang akidah kaum musyrikin bahwasanya mereka meyakini enggak ada lagi kehidupan akhirat setelah kehidupan dunia. Ratusan ayat kita bisa ambil dari Al-Qur'anul Karim tentang hal ini. Allah inginkan mereka, Allah tujukan mereka bahwa engkau wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati seperti halnya mereka pun mati. Engkau wafat seperti halnya mereka pun wafat. Tetapi Allah jelaskan di dalam ayat yang lain seperti para syuhada tadi. Dan Rasul jelaskan di dalam hadis-hadisnya yang banyak tentang kehidupan yang Allah berikan kepada beliau selaku Rasul, selaku Nabi sebagaimana diberikan kepada Nabi-Nabi yang lain. Dan Allah lebihkan kehidupan Rasulullah di alam barzakh melebihi keistimewaannya, melebihi pada Rasul-Rasul dan Nabi yang lain yang tidak dimiliki oleh mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, datang hadis disebutkan seperti yang sering kita dengar dari guru-guru kita. Rasul mengatakan, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku baik untuk kalian dan wafatku baik untuk kalian. Lalu beliau menjelaskan tentang kewafatan kalian, kewafatan beliau bagaimana baik untuk kita. Amma mamati faturad alayya a'malukum in wajadtu khairan hamidullah wa in wajadtu ghaira dzalika istaghfartu lakum. Kata Rasul, jikalau aku wafat adapun kematianku akan dilaporkan kepadaku amal-amal kalian. Dilaporkan kepadaku amal-amal kalian. Jikalau aku dapatkan laporan amal kalian itu baik, aku memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Dan jikalau aku dapatkan selain daripada itu, amal kalian terdapat maksiat, kesalahan, pelanggaran terhadap syariat, dosa-dosa, istaghfartu lakum, aku minta ampunan kepada Allah untuk kalian. Maka Rasul hidup di alam barzakhnya. Dan kehidupan beliau begitu sempurnanya di alam barzakh sampai-sampai datang malaikat setiap Senin dan Kamis melaporkan amalan umat Sayyidina Muhammad. Nabi-nabi yang lain enggak ada kabarnya tentang nabi yang lain apakah dilaporkan, yang berarti yang menunjukkan bahwasanya ini keistimewaan bagi Rasul yang tidak Allah Ta'ala berikan kepada yang lainnya. Lalu hadis yang lain Rasul katakan, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah seseorang bertaslim mengucapkan salam padaku melainkan Allah Ta'ala kembalikan rohku kepada jasadku sehingga aku menjawab dan membalas salamnya. Ini kehidupan di alam barzakh Rasul yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada penjelasan diberikan kepada nabi yang lain yang menunjukkan tidak ada untuk mereka. Kelebihan ada pada kehidupan barzakh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau dibilang mati kemudian sudah habis mati, lalu hadis ini mau dibawa kemana? Dilaporkan kepada beliau, apakah mau dibuang ini hadis dan hadisnya sahih?
yang mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi pun menjawab salamnya. Ini hadis mau dikemana, apakah dibuang? Padahal hadisnya sahih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka memahami tentang bahwa Rasul sudah mati dan begitu aja udah, ingin mereka mematikan hubungan antara umat dengan Sayyidina Muhammad. Seakan mereka katakan kepada yang lainnya daripada umat Rasul, kepada kita-kita ini yang saling berselawat kepada beliau, maulidan, mengagungkannya, bertaslim banyak kepada beliau. Seakan mereka ingin katakan kepada kita-kita ini, kalian putuskan hubungan kalian dengan Nabi. Sementara Allah Ta'ala ingin kita menyambung hubungan terus dengan Nabi kita Muhammad. Bukankah Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran, sallu alaihi wa sallimu taslima, salawatlah kalian kepadanya dan bertaslimlah kepadanya. Bukankah ini bentuk hubungan antara kita dengan Nabi? Sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh hubungan yang begitu sangat menakjubkan antara mereka dengan Nabi kita Muhammad. Sampai ketika wafatnya Rasul, terjadi hal-hal yang sangat luar biasa hebatnya, tidak pernah terjadi sepanjang zaman kejadian itu. Terasa mereka ditinggalkan oleh Rasul, ditinggalkan secara jasad oleh Rasul ketika beliau wafat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ardah, ketika beliau mendengar wafatnya Rasul, sampai kabar wafatnya Rasul, beliau sedang duduk, nggak bisa berdiri. Nggak bisa berdiri ketika mendengar Rasulullah wafat. Ungkapan apa ini kalau bukan ungkapan hubungan yang kuat antara beliau dengan Sayyidina Muhammad. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, ketika mendengar bahwa Rasulullah wafat, datang kabar tentang kewafatannya Rasul ke telinga beliau, tidak bisa sama sekali Sayyidina Umar berbicara dalam beberapa saatnya. Gak bisa bicara bahkan ketika mendengar Rasulullah wafat. Lalu bagaimana dengan Sayyidina Umar? Bahkan hampir dikatakan Sayyidina Umar tidak waras karena mendengar Rasulullah wafat. Ia hunus pedangnya dan kemudian ia ancam banyak orang. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, aku akan penggal kepalanya dengan pedangku ini. Seakan-akan beliau sudah hilang akalnya di saat itu. Kenapa? Karena mendengar Sayyidina Muhammad wafat. Hubungan apa ini kalau bukan kuatnya hubungan para sahabat dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengajak kita untuk dekat dengan Rasul, terhubung dengan Rasul, dan mereka bahkan mencontohkan lebih dulu sebelum mereka berkata dengan lisan mereka. Di akhir zaman ngaku umat Nabi tapi berusaha mutusin hubungan umat dengan Nabi. Apakah ini yang bakalan diaku umat Nabi di hari kiamat? Khawatir yang seperti ini masuk dalam golongan nanti di hari kiamat, datang sekelompok umat mengaku umat Rasulullah dan Rasul ingin mendekat, lalu kemudian malaikat pun datang mencegah dan mengusir mereka. Sampai Rasul bertanya, wahai malaikat, kenapa engkau usir mereka, bukankah mereka umatku? Lalu mereka mengatakan, engkau tidak tahu apa yang terjadi setelahmu wahai Muhammad. Mereka telah keluar dari golonganmu. Kata Rasul pun setelahnya, suhqan, menjauhlah. Khawatir menjadi dalam kelompok ini. Jika tidak bertobat lalu kemudian kembali kepada jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijalankan jalan tersebut oleh Rasulullah semasa hidupnya, kemudian dijalankan dan ditelusuri oleh para sahabat-sahabatnya. Kalau dikatakan Rasul sudah mati, udah itu enggak lagi mendatangkan enggak bisa memberikan kita manfaat, enggak berguna lagi. Lalu kenapa Sayyidina Bilal bin Harith datang ke kuburnya Sayyidina Rasul setelah wafatnya Rasul? Kemudian nangis di hadapan Sayyidina Rasul karena sudah lama tidak datang. Setelah beliau wafat, ia pergi ke negeri Syam dan mengucilkan diri di sana.
Karena enggak kuat selalu ingat dengan Nabi ketika di Madinah terus. Sampai di hadapan beliau di kuburnya yang masih merah. Lalu ia bahkan menempelkan pipinya di tanah yang masih merah itu. Kemudian setelah itu beliau pun mengatakan kepada Rasul, berbicara kepada Nabi. Ini hadis riwayat Imam Hakim dan kemudian disahihkan. Kata Sayyidina Bilal, wahai Rasulullah, istasqu li ummatik fa innahum halaku. Mintakan hujan buat umatmu, sungguh mereka hampir saja binasa. Kalau Sayyidina Bilal meyakini Rasul sudah mati, sudah begitu saja, wafat sudah begitu saja, enggak lagi berguna, lalu buat apa ngomong demikian di depan kubur Nabi Muhammad? Seperti seorang ngomong dengan batu. Ngomong dengan batu, apa gunanya ngomong dengan batu? Hai batu, tolong begini, tolong begitu. Yang ngomong mungkin akan dibilang gila, karena tentu batu nggak bisa berguna apa-apa ketika kita ajak bicara. Tapi Sayyidina Bilal dan sahabat-sahabat yang seperti beliau, ketika berbicara demikian kepada Rasul dari alam kuburnya, beliau sudah di alam barzakhnya, menunjukkan bahwa beliau diyakini hidup oleh para sahabat dan oleh orang yang seperti Sayyidina Bilal. Maka kemudian bermimpi Sayyidina Bilal di malam itu, dan mimpi ketemu Rasul adalah hak. Berjumpa dengan Nabi dalam mimpi adalah hak. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan lam yatamathal bi. Barang siapa yang melihat aku dalam tidur, sungguh ia benar-benar melihat aku, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Di dalam tidurnya Sayyidina Rasul mengabarkan kepada Sayyidina Bilal bahwasanya innahum yusqaun, bahwasanya mereka akan diberikan hujan, akan diturunkan hujan atas mereka, dan kirim salam kepada Umar. Kirim salam kepada Umar. Al-Qayyis, Al-Qayyis. Ambil dan pilih orang-orang yang pintar dan cerdik. Lalu enggak lama hujan turun. Yang minta siapa? Yang minta Nabi Muhammad. Yang meminta kepada beliau siapa? Beliau sudah di alam barzakh, Sayyidina Bilal. Yang menurunkan hujan siapa yang diminta agar menurunkan hujan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah dari alam barzakhnya ketika diminta oleh Sayyidina Bilal di atas kuburnya agar berdoa kepada Allah untuk menurunkan hujan, maka tentu Sayyidina Rasul mengabulkan permintaan Sayyidina Bilal dan meminta kepada Allah agar menurunkan hujan, maka Allah turunkan hujan. Apakah yang seperti ini dikatakan mati di alam kubur? Apakah yang seperti ini dikatakan sudah tidak lagi berguna di alam kubur? Sehingga enggak perlu kita datangi, enggak perlu kita ziarahi. Bahkan manfaat beliau dan keutamaan dan fadilahnya terus bersambung dari dunia sampai akhirat. Terus bersambung dari dunia sampai akhirat. Siapa yang bisa menyingkapkan segala kepayahan dan kepenatan dan kesulitan dan semua mara bahaya yang ada di yaumil qiyamah selain Sayyidina Muhammad? Ketika semua nabi mengangkat tangan dan hanya memikirkan diri mereka, karena itulah yang hanya mereka miliki, nafsi nafsi, idhab ila fulan, pergi diriku sendiri, pergilah kepada si fulan. Maka mereka pergi kepada Nabi si fulan, pergi kepada Nabi Nuh, pergi kepada Nabi Musa, tapi semua mengatakan idhab ila fulan, pergilah kepada yang si fulan, sampai berakhir kepada Nabi kita Muhammad. Sampai datang mereka kepada Rasul dan mengatakan analah, aku yang mempunyai syafaat uzma ini. Aku yang akan membebaskan kalian dari huru hara hari ini. Aku yang akan menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Bagaimana mencekamnya hari itu sih? Kegambaran mencekamnya hari itu ketika semua orang tunduk, tak ada yang bisa bicara kecuali Hamzah, kecuali hanya bisa berbicara berbisik-bisik.
Nggak ada yang berani mengangkat kepalanya. Nggak ada yang berani tengok sana, tengok sini. Nggak ada yang berani mengucapkan dengan ucapan keras. La yatakallamuna illa hamsa. Mereka tidak bicara kecuali berbisik-bisik. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Kedahsyatan di hari itu dan huru-hara di hari itu Allah gambarkan melalui lisannya Rasul dalam hadisnya, bahwa banyak orang tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Tenggelam, ada yang sampai ke lehernya, ada yang sampai ke betisnya, ada yang sampai ke dadanya, bahkan tenggelam sampai keseluruhannya. Hari yang begitu mencekam, tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali satu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manfaat beliau dari dunia sampai akhirat. Semoga kita diwafatkan dalam tarikat dan jalan Sayyidina Muhammad, diberikan syafaat Sayyidina Muhammad di hari akhirat, di padang mahsyar, di dalam hari arsy, di bawah arsy, di bawah naungan bendera Sayyidina Muhammad. Ya Hayya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Rasul katakan bahwa seorang berdoa kepada Allah Ta'ala, mengucapkan, memanggil ya Arhamar Rahimin 3 kali, Allah Ta'ala akan menghadap padanya dan mengatakan, Sal abdi, katakan, minta wahai hambaku, aku akan berikan permintaanmu. Ya Rabbi ya Hayya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, Engkau kumpulkan kami dalam majlis mulia dengan taufikmu ya Rabb. Jangan bangun kami dari ini semua yang hadir dan yang mendengar, melainkan telah Engkau putihkan segala lembaran amal kami ya Rabb. Engkau sucikan segala amal lembar kami ya Rabb. Ya Rabbana, yang tertulis di hari ini atau di hari kemarin lalu atau yang sebelumnya di dalam lembaran dosa-dosa kami, ghibahkah itu, dustakah itu, pandangan haramkah itu, khianatkah itu, dan semua dosa yang kami lakukan, ya Rabbana, bangkit dari majlis ini, ganti dosa itu dengan pahala darimu ya Rabb. Bagaimana ia janjikan di dalam hadis qudsinya, qad buddilat sayyi'atukum hasanat, telah diganti dosa-dosa kalian dengan pahala-pahala yang berlimpah. Ya Rabbana, pastikan pemberian itu kepada kami yang hadir. Pastikan pemberian itu kepada yang mendengar. Kami dan mereka satu di dalam majelis ini termuliakan dengan taufikmu, dengan rahmatmu ya Hayy ya Qayyum. Tidak wafat kami ya Rabb, melainkan Kau wafatkan dalam husnul khatimah, melainkan Kau wafatkan dalam husnul khatimah, melainkan Kau wafatkan dalam husnul khatimah. Mari kita berzikir kepada Allah, menyebut namanya dengan lidah kita ini dan lisan, menggerakkan lisan, menyatukan hati dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya tidak ada nama yang lebih agung melebihi nama Allah. Tidak ada nama yang lebih suci melebihi nama Allah. Tidak ada nama yang lebih tinggi melebihi nama Allah. Sementara mereka di zaman ini atau di zaman yang telah lalu yang akan datang, tidak sedikit yang memanggil nama fulan, memanggil nama raja, memanggil nama pejabat, memanggil nama hartanya, memanggil keluarganya, memanggil temannya, memanggil sahabatnya, minta pertolongan dari mereka, tapi mereka lupa kepada Allah. Kita dimuliakan, kita menyebut nama Allah, kita mengagungkan Allah, kita memuliakannya, dan kita mengangkat namanya setingginya walaupun dengan lidah yang penuh dengan dosa. Tapi Allah Ta'ala di malam ini insya Allah ia sucikan lidah ini, ia bersihkan mata ini, ia sucikan tangan dan kaki ini, dan ia sucikan dan ia bersihkan hati yang ada di malam saat ini. Ya Rabbana ya Hayyu ya Qayyum, faqulu jami'an ya Allah 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 ya Allah
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, aku bersama hambaku setiap kali bibirnya bergerak menyebut namaku. Aku tergantung kepada prasangka hambaku, maka hendaklah hambaku berprasangka terhadapku dengan sesuai kehendaknya. Ia telah mengatakan demikian dan ia telah menyampaikan demikian. Tatkala bibir ini bergerak menyebut namanya, ia bersama kita, ia di antara kita dengan keagungannya, dengan rahmatnya, dengan ampunannya. Maka muliakanlah diri kalian, muliakan bibir kalian, muliakan lisan kalian. Tak ada bibir dan diri yang mulia melainkan yang dimuliakan Allah, dan tak ada nama yang termulia melebihi nama Allah. Ya Allah, 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 Ya Rabbi, kami datang di malam ini ya Rabb. Sekian kali kami datang, sebagian kami hadir di antara kami di depan gerbang rahmat-Mu ia bersimpuh, di hadapan rahmat-Mu ia duduk, menghadap-Mu melihat keagungan-Mu ya Rabbi. Seringkali ia menangis, tapi menangis bukan karena takut karena-Mu. Ia menangis karena dunia yang luput darinya. Ia menangis karena anak yang kehilangan darinya. Ia menangis karena istri yang Kau ambil dari kehidupannya. Ia menangis karena harta yang Kau ambil dari rumah atau dari kantong-kantongnya, atau dari rekening di bank-banknya. Ya Rabbi, Engkau ambil mereka hal itu dari mereka. Mereka menangis. Mereka lupa bahwa ada tangisan yang lebih mulia dari itu. Ada tangisan yang lebih diharapkan dari itu oleh-Mu. Mereka datang kepadamu, takut kepadamu ya Rabb. Menangis takut akan azab-Mu. Menangis mengingat dosa-dosa mereka yang menggunung bahkan melangit, bahkan menembus 7 lapis langit. Mereka datang padamu di malam ini ya Rabb. Setelah sekian lama tak pernah menyebut ya Allah. Dengan hati yang khusyuk di malam ini ia panggil namamu dengan nama ya Allah. Ia panggil Engkau dengan segenap keagungan. Ia berucap ya Allah. Ya Rabb, hamba-Mu datang, jangan Kau siakan. Ya Rabb, hamba-Mu datang, jangan Kau biarkan. Wahai yang maha bijaksana, hadapi hamba-Mu yang satu ini ya Rabb. Ia datang dengan segala permasalahan dalam dirinya, permasalahan dalam keluarganya, permasalahan dalam ekonominya, permasalahan dalam lingkungannya. Rabbi, ia telah lelah menghadapi dunia ini ya Rabb. Engkau maha kuat dan ia tahu Engkau maha kuat. Dari itu ia datang mengambil dan menginginkan kekuatan dari-Mu. Pandangi dia ya Rabb, rahmati dan sayangi ya Rabb, ya Rabb. Bangkitkan semangatnya untuk terus mengingat-Mu dan berzikir, untuk terus menyebut-Mu dan memanggil-Mu ya Allah. Ya Allah, 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 Ya Allah,
Ya Allah, wahai Allah yang maha pengampun, wahai Allah sang penguasa alam semesta, wahai Allah sang penguasa setiap ruh dari hamba-hambanya, wahai Allah sang penguasa waktu dan masa. Ya Rabbi, ya Rabb, tidak datang kami ke dalam majlis ini melainkan di mata kami dosa, melainkan di tangan kami dosa, melainkan bahkan di hati kami dosa, melainkan di segenap anggota tubuh kami dosa. Dengan taufik-Mu kami hadir, dengan kemuliaan dari-Mu kami hadir, dan dengan keinginan-Mu kami duduk di majlis ini, kami mendengar hal-hal ini. Ya Rabbi, ya Hayy ya Qayyum, Kau muliakan kami dengan kehadiran ini ya Rabb. Engkau pandang kami dengan rahmat-Mu dengan kehadiran ini ya Rabb. Jangan satupun bangkit di antara kami dan bangun dari majelis ini melainkan Kau telah lihat ia dengan rahmat-Mu, melainkan Kau telah limpahkan padanya maghfirah dan ampunan-Mu. Ya Allah, 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 ya Allah. Jangan Kau jadikan kami seperti fulan, tak pernah ia menyebut-Mu dengan begini khusyuknya, tak pernah ia memanggil-Mu dengan begini khusyuknya, tak pernah ia menghadap padamu dengan kerendahan hatinya. Ya Rabbi, jangan jadikan kami seperti si fulan, datang kepadamu saat-saat ajalnya datang, baru ia ingat bahwa ia ingin sekali berzikir, baru ia ingat di saat itu ingin sekali ia solat, ingin sekali ia bersedekah, ingin sekali ia menuntut ilmu, ingin sekali ia berselawat. Tapi penyesalan itu tak ada guna, penyesalan itu tak ada lagi manfaat. Malaikat Israel telah di hadapannya, malaikat Israel telah menggenggam ubun-ubunnya, telah menarik rohnya. Terasa dingin ia rasakan di kakinya, kemudian ia terasakan dingin di betisnya, kemudian ia merasakan dingin di perutnya, kemudian ia merasakan dingin di dadanya. Kemudian Engkau perlihatkan padanya alam, di alam yang tak pernah ia lihat, alam gaib, neraka ataupun surgamu. Tapi saat itu ia melihat nerakamu ya Rabb, karena sebelumnya ia tidak pernah datang padamu ya Rabb. Ia lupa solatnya, ia lupa puasanya. Saat itu ia berkata, ampuni aku ya Rabbi, beri aku maghfirah ya Rabbi, dosa-dosaku ya Rabb. Tapi tak ada guna teriakan itu. Malaikat Israel terus mencabut, dan ruh pun itu pun keluar berbau busuk sebusuk sampah, berbau busuk sebusuk bangkai, atau lebih busuk daripada itu. Malaikat Jahannam pun telah siap mencabik-cabiknya, telah siap merkoyak-koyaknya, telah siap memukulnya, telah siap menyiksanya. Alangkah hinanya roh itu ya Rabbi. Jangan jadikan roh kami seperti itu ya Rabb. Jangan jadikan roh kami seperti si fulan yang tak pernah lagi datang ke masjid-masjid-Mu, tak pernah lagi datang ke solat-solat-Mu, lupa akan nikmat-Mu ya Rabb, terbengkalai, terlena dengan kebutuhan dunia, dengan kemewahan duniawinya. Ya Rabbi, ya Rabb, selamatkan kami dan seluruh keluarga kami dan orang tua kami. Jadikan kubur kami raudhah min riyadil jannah. Ya Rabbi, tidak wafat kami melainkan Kau telah berikan kami taubat. Wafat kami, tidak wafat kami melainkan Kau berikan kami husnul khatimah. Ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman.
رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. قصيدة singkat. عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نازفه من الرجس والدرن وخالف والنفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي تشوها المحن عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظيفه من الرجس والدرن وخالف والنفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحن وإصحاب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديت من افتتن وإن ترضى بالمقسوم عيش منعما وإن لم تكن ترضى به عشت في حزن عليك بتقوى
عليه صلاة